Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Leka dari Perbankan Syariah 6A akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah, yang mana dosen pengampunya Bapak Muhammad Abdul Ghani SE MAK. Di sini saya mengambil materi yang keempat, yaitu tentang laporan keuangan akuntansi lembaga keuangan syariah sesuai dengan PSAK Syariah nomor 101. Apa sih itu laporan keuangan? Laporan keuangan itu merupakan hasil akhir dari prosesnya akuntansi. Laporan keuangan syariah menurut PSAK 101 merupakan laporan keuangan yang menyajikan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai PSAK. Adapun jenis-jenis laporan keuangan syariah itu ada 9. Yang pertama itu laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi. Di sini laporan laba rugi itu berisikan informasi tentang keuntungan atau kerugian yang diderita oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, itu ada laporan perubahan posisi keuangan, di mana menyediakan latar belakang, historis, dan pola aliran dana. Selanjutnya, laporan arus kas. Ini merupakan laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya, catatan dari laporan lain sebagai penjelasan bagi laporan keuangan. Ini bagian integral yang tak terpisahkan di laporan keuangan. Selanjutnya yaitu laporan penggunaan zakat serta dana. Penggunaan dari dana ZIS atau zakat, infak, dan sedekah. Terus kemudian ada laporan penggunaan dana kebajikan. Ini tercantum dalam tatanan PSAK 59, yang mana ini nantinya akan menggunakan sumber dari Al-Qanur Hasan. Yang kedelapan, laporan perubahan ekuitas. Ini merupakan laporan keuangan yang menggunakan metode tatanan PSAK 1. Yang terakhir, laporan perubahan dana investasi terikat. Merupakan jenis laporan keuangan yang digunakan sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak bank syariah sebagai agen yang menyalurkan investasi terkait tersebut sebagai bentuk pengelolaan dana. Selanjutnya, apa sih itu PSAK nomor 101? Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101, penyajian laporan keuangan syariah yang penyajian laporan keuangannya disebut PSAK Syariah 101, menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Selanjutnya itu saya mengambil materi yang keenam, yaitu tentang akuntansi untuk salam dan PSAK Syariah nomor 103. Di mana di sini ada pengertian salam. Akad salam atau jual beli salam adalah jual beli yang penerimaan barangnya melalui jual pembayaran tunai. Penjualan yang karakteristiknya telah
terdeskripsikan dengan harga atau modal kerja di depan. Dengan kata lain, untuk membayangkan harga di depan dan pengiriman barang terspesifikasi untuk masa yang akan datang yang telah ditentukan. Salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemesanan. Proses pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci, lalu baru produk akan dikirim. Ada beberapa istilah dalam akad salam yang perlu kamu ketahui. Pembeli, Rob as-salam atau al-muslim. Penjual, al-muslam alaih. Barang, al-muslam fil. Selanjutnya harga atau modal kerja, rasul. Kemudian ada rukun akad salam. Agar akad salam atau jual beli salam sesuai dengan syariat, maka terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Rukun inti yang terdapat dalam jual beli adalah sigahat atau ijab kabul. Hanafi, Malik, dan Hambali menyatakan bahwa bentuk ijab menggunakan istilah salam atau salam. Pembeli berkata, saya membayar harga ini untuk membeli barang si X dari kamu dengan akad salam. Dan penjual menjawab, saya terima. Dengan ijab kabul seperti itu, maka rukun salam sudah terpenuhi. Ketentuan tentang pembayaran, yaitu pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang B, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. C, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Terus yang kedua, ketentuan tentang barang. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahan dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Terus ketentuan tentang salam. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dan dari akad pertama. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sahih atau jelas. Yang keempat, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Selanjutnya, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. PSAK Syariah nomor 103, PSAK 103 akuntansi salam. PSAK 103 dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia pada 27 Juni 2007.
Mungkin itulah video yang dapat saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.